Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Agan. Saya dari kelas C2 Akuntansi dan NPM 10 22 11 34. Di sini saya akan membahas mengenai perusahaan TPK, yaitu Gudang Garam. Tata kelola perusahaan gudang garam. Tata kelola perusahaan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik simak dan catat. Hasil ini menunjukkan bahwasannya tata kelola perusahaan di PT Gudang Garam TBK sudah cukup baik dalam penerapan tata kelola perusahaan, namun ditingkatkan lagi agar nilai kinerja perusahaan dapat mengalami peningkatan. Tata kelola perusahaan yang baik mendefinisikan suatu hubungan antara suatu perusahaan, manajemen, dewan direksi, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Itu adalah proses yang dilakukan oleh direksi atau auditor mengelola tanggung jawab mereka terhadap pemegang saham yang lebih luas dan pemangku kepentingan perseroan. Untuk memegang saham dapat memberikan peningkatan kepercayaan yang berkeadilan laba atas investasi mereka. Tata kelola perusahaan dibagi menjadi 7. Yang pertama, tata kelola perusahaan. Yang kedua, hak milik saham. Yang ketiga, saling mengunci kepemilikan atau jabatan direktur. Keempat, masalah terkait. Kelima, kompensasi yang berlebihan dan penggunaan pribadi atas aset. Yang keenam, kurangnya transparansi. 7, masalah auditor. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian yang pertama, yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik mencakup dewan direksi independen yang kuat. Mayoritas dewan yang diharapkan menjadi direktur non-eksekutif yang independen. Selain itu, direksi tidak boleh memiliki kepentingan bisnis lain yang terkait dengan perusahaan atau auditornya. Disyaratkan agar perusahaan lebih memilih setidaknya 50% dari dewan direksi non-eksekutif independen. Jika tidak dilakukan ketekunan ekstra yang harus diberikan saat menganalisis perusahaan, tidak terindikasi pada struktur organisasi PT Gudang Garam. Yang kedua, hak pemilik saham. Terindikasi pada laporan keuangan pada PT Gudang Garam TPK. RUPST memiliki wewenang antara lain untuk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan perusahaan, penggunaan laba bersih untuk tahun berjalan, pengunduran diri, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan direksi, perubahan anggaran dasar, dan penunjukan angkutan publik. Dalam RUPST dan RUPSLB, perseroan menjalankan prosedur terbuka maupun tertutup dengan metode vote by poll yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham, di mana setiap saham berhak memberi satu suara. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam rapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk isinya disetujui oleh direksi, kecuali dalam hal pemberian kuasa secara elektronik. Para anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Yang ketiga, saling mengunci kepemilikan atau jabatan direktur. Transaksi pihak berelasi melibatkan perusahaan yang terlibat dalam transaksi dengan anggota manajemen, anggota dewan, anggota keluarga manajemen, atau dewan atau entitas lain yang dikendalikan oleh salah satu pihak berelasi ini, atau jika dapat situasi kepemilikan atau direksi yang saling terkait terindikasi pada laporan keuangan PT Gudang Garam TPK. Karena Susanto Widiatmoko, saudara Andik Wahyudi, dan saudara Hamdani Halim masing-masing sebagai direktur perseroan. Yang kelima, kompensasi yang berlebihan dan penggunaan pribadi atas aset. Perusahaan harus sepenuhnya mengungkapkan sifat kompensasi, termasuk hal-hal spesifik tentang persyaratan bonus atau paket opsi saham, sehingga analisis dapat mengevaluasi tingkat kompensasi relatif terhadap perusahaan, sejenis serta insentif apapun yang dibuat oleh rencana tersebut untuk memanipulasi hasil keuangan. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima oleh karyawan atau jasa
atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, kurangnya transparansi. Perusahaan yang transparan dan menawarkan mengungkapkan berkualitas tinggi merupakan perusahaan yang dapat dipercayai untuk menghindari jenis permainan akuntansi yang perlu dihindari. Mengungkapkan berkualitas rendah bagaimanapun sering menyertai permainan akuntansi yang sama ini. Yang ketujuh, masalah auditor. Auditor harus independen dari perusahaan dan manajemen. Jika mereka tidak independen, maka pendapat mereka tidak dapat diandalkan. Namun, bahkan dengan auditor independen, tidak ada jaminan bahwa auditor akan mendeteksi semua masalah yang cukup mungkin ada. Jadi, opini audit yang bersih saja tidak cukup. Terkadang, staf audit akan dipekerjakan oleh perusahaan untuk menjadi bagian dari manajemen atau sebagai direktur. Hal ini mengakibatkan auditor yang tersisa mengaudit pekerjaan mantan kolega mereka dan mungkin supervisor. Akibatnya menciptakan lingkungan di mana objektivitas auditor dipertanyakan. Sekian dari saya mengenai perusahaan TPK. Gudang Garam yang dianalisis dari tata kelola perusahaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.